CNC khususnya para pemula yang akan membangun mesin CNC plasma cutting dan juga teman-teman subscriber yang telah setia menonton video-video saya. Kali ini saya memposting video yang berupa rangkuman dari video-video saya mulai dari bagian awal hingga bagian akhir. Tujuan saya membuat rangkuman dari video-video saya adalah untuk menggabungkan beberapa video seri dalam satu file video, sehingga akan memudahkan mendownload hanya satu video saja. Dari video ini nantinya bisa diputar secara offline dan mudah-mudahan bisa menjadi referensi atau acuan bagi para pemula yang akan membangun sebuah unit CNC yang bisa diterapkan untuk fungsi router, laser cutting dan plasma cutting. Tetapi saya sadar bahwa video saya mungkin banyak kekurangan sana-sini. Tetapi saya akan berusaha sebisa mungkin untuk menyempurnakan atau menambah video-video lain sebagai pelengkap atas video saya yang terdahulu. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe sehingga setiap video yang saya unggah bisa memberitahukan kepada Anda. Ini adalah gambaran animasi mesin CNC plasma cutting. Konstruksi mesin seperti ini kebanyakan adalah buatan pabrik ternama yang dijual ke berbagai negara dan pastinya harganya juga mahal. Ciri khasnya adalah konstruksi kerangkanya kokoh, terbuat dari besi cetak yang tebal, dan semua bagian pendukung yang bergerak terbuat dari besi solid. Menurut pendapat saya, sebenarnya konstruksi seperti ini lebih cocok untuk CNC router, dikarenakan gantri menerima beban yang berat oleh mesin bor atau spindle bertenaga besar untuk memberi daya dorong dan tekanan memotong benda keras seperti kayu dan besi. Berbeda dengan plasma cutting, meskipun benda kerja yang dipotong juga besi, namun tidak diperlukan tenaga dorong dan tenaga tekan seperti pada CNC router. Karena nozzle memotong plat besi dengan bantuan arus listrik berupa semburan plasma, sehingga nozzle tidak melakukan kontak langsung secara fisik dengan benda kerja. Berat nozzle juga jauh lebih ringan ketimbang bor atau spindle. Ada banyak contoh-contoh CNC plasma cutting yang bisa dibuat dengan konstruksi sederhana dan mudah direalisasi, tetapi cukup kokoh untuk menopang kerja mesin. Oleh karena itu, konstruksi kerangka CNC plasma cutting yang akan saya buat cukup memakai batang besi holo sebagai relnya. Selain besi tersebut mudah didapat di pasaran, tingkat kedataran besi tersebut masih bisa ditoleransi keakuratannya, asal kita mau teliti membelinya. Toh untuk menjaga jarak konstan antara nozzle dengan benda kerja dapat diatasi dengan pemasangan THC pada nozzle-nya. Gantri adalah bagian yang terpenting dan rumit untuk dibuat, di mana gantri tersebut berfungsi sebagai pembawa nozzle ke sepanjang suhu X dan Y. Oleh karena itu, saya akan mencari informasi terlebih dulu tentang profil dan mekanisme gantri yang mudah dibuat dan cocok untuk dipasang pada rel yang memakai batang besi hulu 45x45.
inilah penampakan gantri sumbu X yang sudah berhasil saya buat. Profil gantri seperti ini memiliki 6 laker yang akan mencengkeram setiap sisi batang rel pada sumbu X. Ada 3 bagian laker yang mencengkeram rel pada sisi atas dan bawah rel. Kemudian ada 3 bagian laker lagi yang mencengkeram rel pada kedua sisi samping rel. Khusus pada laker yang berada pada posisi tengah ini, lubang bautnya berbentuk oval. Gunanya adalah untuk keperluan penyetelan ketika gantri dipasang ke batang rel. Sekarang saya mau mendemokan cara penyetelan gantri pada batang rel. Saya longgarkan dulu baut ke 2 laker bagian tengah ini supaya rel bisa masuk. Kemudian saya masukkan batang besi holo ukuran 45 x 45. Batang besi ini berperan sebagai batang rel. Saya sodokkan laker bagian ini ke arah batang rel, sehingga tidak ada kelonggaran celah antara laker dan batang rel. Kemudian saya kencangkan baut yang ada di laker ini. Lalu laker di bagian tengah yang satu lagi saya tekan ke bawah, hingga tidak ada kelonggaran celah antara laker dan batang rel. Lalu saya kencangkan baut yang ada di laker ini. Untuk memastikan penyetelan sudah benar, saya coba geser-geser relnya sehingga bisa merasakan apakah penyetelan terlalu kuat atau sudah pas. Demikian penjelasan singkat cara penyetelan gantri. Sekarang tinggal memasang motor stepernya pada bagian ini.
Inilah profil gantry yang akan terpasang di batang rel sumbu Y. Gantry Y ini pada prinsipnya sama dengan gantry X yang sudah saya terangkan sebelumnya, tetapi ada beberapa perbedaan yang mendasar. Coba sekarang perhatikan dengan seksama. Sekarang di bagian ini saya tambahkan dua buah idle pulley atau puli pengencang seperti ini. Puli ini berfungsi sebagai pengatur ketegangan timing belt terhadap timing pulley yang ada di as motor stepper agar gerigi pulley menggigit ketat dengan gerigi timing belt. Perlu diketahui bahwa penggerak gantry ini tidak memakai gear batang atau rack gear dan pinion gear, tetapi memakai sabuk karet yaitu timing belt. Sehingga sistem mekanismenya lebih rumit dibandingkan dengan rack dan pinion gear. Sekarang saya akan coba memasang motor steppernya. Kemudian saya pasang timing beltnya dengan jalur seperti ini. Dengan demikian apabila motor berputar, maka gantry akan tertarik dan bergerak sepanjang rel sumbu Y sesuai arah putaran motor. Demikian penjelasan singkat gantry dengan penggerak timing belt. Sekarang saya akan menjelaskan mekanisme gantry set yang menempel pada gantry Y. Perlu diketahui bahwa gantry set akan menggerakkan badan nozzle ke atas atau ke bawah. Di bagian ini ada 4 lubang baut di badan gantry Y yang berfungsi untuk memasang gantry set. Inilah profil gantry yang berupa plat aluminium persegi dengan banyak lubang-lubang. Profil gantry seperti ini bisa dibeli di toko online lokal. Ada yang dijual terpisah atau sudah komplit beserta roda-roda dan nut blocknya. Ini adalah mur kotak atau biasa disebut nut block, di mana di bagian tengahnya ada lubang drat dalam. Lubang tersebut nantinya akan dimasuki batang ulir atau lead screw. Ini bentuk batang ulir atau lead screw-nya. Saya masukkan batang ulirnya seperti ini. Salah satu ujung batang ulir ini nantinya akan dihubungkan dengan as motor stepper sumbu set. Gantry set ini akan dipasang di punggung gantry Y, sehingga apabila motor berputar maka gantry set akan bergerak naik atau turun sesuai arah putaran motor. Saya akan praktekkan bila batang ulirnya saya putar. Sekarang saya pasang gantry set di punggung gantry Y. Batang aluminium profil ukuran 40x80. Aluminium profil ini bisa dibeli di toko online lokal. Di setiap sisi dari aluminium profil ini ada cekungan memanjang yang berguna sebagai jalan roda-roda gantry. Selanjutnya saya masukkan roda-roda gantry hingga pas dengan cekungan di batang aluminium. Ketika sudah masuk, kita akan bisa merasakan apakah kekencangan roda terhadap batang aluminium sudah pas. Bila belum, ada 2 buah spacer yang ada di kedua bagian roda yang harus diputar ke arah dalam. Sambil digeser-geser batang aluminiumnya, kita bisa merasakan apakah penyetelan terlalu kencang atau terlalu longgar. Demikian penjelasan singkat mengenai mekanisme gantry Y dan gantry Z.
Kita flashback dulu ke bagian 2 untuk merefresh ingatan kita. Setelah saya masukkan roda-roda gantri ke cekungan batang aluminium, step selanjutnya adalah menyetel roda-roda gantri sehingga pas menempel ketat dan alur cekungan batang aluminium. Sekarang motor stepper sudah terpasang di rel sumbu Z. As dari motor stepper ini akan dihubungkan dengan batang ulir atau lead screw yang terhubung dengan gantri Z, lewat kopling penghubung. Sekarang rel Z akan saya pasang pada gantri Z lewat roda-rodanya. Tahap selanjutnya, as motor stepper akan dihubungkan dengan batang ulir lewat kopling penghubung. Lalu saya kencangkan baut yang ada di kopling. Jadi konstruksinya akan seperti ini. Selanjutnya saya akan memasang holder atau pemegang nozzle di rel Z. Untuk memasang holder atau pemegang nozzle, saya akan melepas lagi gantri dari relnya. Saya kendorkan dulu baut yang ada di kopling penghubungnya. Kemudian saya tarik gantrinya. Saya siapkan sebatang aluminium yang biasa para instalir listrik pergunakan untuk rel rumah sikling. Batang rel aluminium ini nanti akan menjadi rel holder nozzle. Kemudian saya pasang stoppernya. Inilah bentuk pemegang atau holder nozzle-nya. Di mana ada 4 roda yang akan menggenggam pinggir rel aluminium. Sehingga nozzle bisa bergerak naik ketika menyentuh benda kerja atau plat besi. Saya masukkan roda-rodanya seperti ini. Kemudian saya masukkan nozzle-nya ke dalam lubang holder.
Saya lepas lagi untuk memasang gantry Y-nya. Lalu saya sorong hingga led screw-nya masuk ke lubang kopling as motor. Dan saya kencangkan bautnya. Kemudian saya pasang lagi holder nozzle-nya. Inilah bentuk mekanisme keseluruhan dari gantry Y dan Z beserta holder nozzle-nya.
Rentetan dari video saya dari bagian awal hingga pada bagian terakhir ini adalah bukan video tutorial. Sekali lagi, bukan video tutorial, melainkan hanyalah sekedar membagi pengalaman saya yang telah berhasil membuat sendiri unit alat plasma cutting berbasis CNC, sehingga dari pengalaman saya ini mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda, yang mungkin masih ragu-ragu untuk membuat sendiri lebih percaya diri dengan melihat apa yang telah saya tunjukkan dan perlihatkan di video-video saya. Bukannya saya ingin menggurui Anda, atau saya lebih tahu dari Anda, atau saya lebih pintar dari Anda. Mungkin saya hanya lebih dahulu tahu dari Anda, atau saya pernah membuat tapi Anda belum pernah membuat. Itulah sebabnya mengapa saya juga percaya diri untuk membagi pengalaman saya yang mungkin Anda belum pernah mencoba. Terima kasih atas perhatiannya.
Halo teman, selamat jumpa lagi di video saya. Bagi teman-teman yang akan membuat mesin CNC ataupun yang sudah membuat mesin CNC dan tinggal setting software Mah3-nya, kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara mendapatkan nilai atau angka dari step per milimeter untuk diisikan di motor tuning Mah3 sehingga mesin CNC Anda bekerja dengan benar. Saya akan menjelaskan cara menghitung nilai step per milimeter untuk penggerak lead screw, penggerak rack pinion gear, dan penggerak timing belt. Jadi tonton terus video ini hingga selesai. Kita akan menggunakan software Mah3 sebagai pengendalinya. Software harus disetel, harus disetting supaya mesin berfungsi dengan benar. Banyak hal yang harus disetting, tapi saya akan fokus pada setting motor saja. Bukan berarti yang lain tidak penting, tetapi yang banyak ditanyakan para penonton atau komentator adalah soal menyetel motor atau motor tuning. Jadi silahkan terus menonton video ini. Sesungguhnya cara kerja CNC amat sederhana, yaitu merubah gerakan rotasi atau memutar menjadi gerakan translasi atau linear. Ada 3 cara mengkonversi rotasi ke translasi, yaitu 1. Lead screw, 2. Rack pinion gear, dan ketiga yaitu timing belt. Penjelasan sederhananya begini. Prinsip lead screw seperti ketika kita memutar baut yang terpasang pada mur. Apabila baut diputar maka mur akan bergerak secara linear maju atau mundur sesuai arah putaran baut. Berapa jarak mur dari awal hingga akhir pemutaran baut? Pertanyaan yang sama juga berlaku pada nut block ketika lead screw-nya diputar. Jadi berapa jarak translasinya? Motor stepper pada umumnya punya step 1,8 derajat, sehingga bila motor berputar 1 putaran maka berarti dia melakukan putaran sebanyak 360 dibagi 1,8 sama dengan 200. Jadi, motor melangkah 200 kali dalam 1 putaran. Kemudian nilai 200 dikalikan dengan microstep dan hasil kali tersebut dibagi dengan jarak ulir screw yaitu nilai pitch. Misalnya microstepnya adalah 8, maka 200 dikalikan 8 adalah 1600. Kemudian 1600 dibagi pitch, misalkan nilai pitch, yaitu 2, sehingga ketemu nilai step per milimeternya yaitu 800. Dengan demikian, maka isikan nilai tersebut ke dalam input step per milimeter dari aksis yang digandaki. Kemudian buka Mah3, klik tab config. Klik menu motor tuning. Karena saya menggunakan penggerak lead screw pada sumbu Z, maka klik sumbu Z lalu isikan nilai 800 pada kotak input step per milimeternya. Lalu jangan lupa menyimpan perubahannya, klik Shift, dan klik OK. Kemudian apakah kita merasa yakin dan benar dengan perhitungan kita? Mari kita buktikan dengan memasang motor stepper ke drivernya. Lalu kita perintahkan motor bergerak dari titik koordinat 0 sampai ke titik koordinat yang kita inginkan. Bila hasil pengukuran jarak translasinya sama, berarti perhitungan kita sudah benar. Jadi tonton terus video ini hingga selesai sampai Anda bisa menuntaskan sendiri setting motor dari sumbu X, Y, dan Z sampai selesai. Cara menghitung step per milimeter untuk penggerak rack and pinion gear. SM adalah parameter yang akan kita cari, yaitu nilai yang menunjukkan berapa milimeter motor bergerak secara linear dalam satu step. Step adalah nilai sudut terkecil dalam satu langkah motor. M-step adalah microstepping, yaitu cara memperhalus langkah motor dengan membagi menjadi setengah, seperempat, seperlapan dan seterusnya. Nilai microstepping adalah 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. S-ref adalah jumlah step pada satu putaran motor.
menghitungnya adalah 360 dibagi sudut step. Misalnya, sudut step 1,8 maka SREF sama dengan 200. P adalah pitch, yaitu jarak antara gigi pada rek gear. M adalah nilai modul. Untuk mengetahui nilai modul dari rek adalah bila jarak gigi-giginya adalah 3,14 mm maka modul sama dengan 1. Bila jarak gigi 6,28 maka modul sama dengan 2. Bila jarak gigi 9,42 maka modul sama dengan 3 dan seterusnya. T adalah jumlah gigi pada pinion gear. Contoh perhitungan, misalnya sudut step motor adalah 1,8 derajat. Maka SREF adalah 360 derajat dibagi 1,8 derajat sama dengan 200. Microstep kita ambil angka 8. Apabila jarak gigi rek gear 3,14 mm berarti modul sama dengan 1. Jumlah gigi pada pinion gear adalah 17 maka kita dapatkan hasilnya nilai step per milimeternya yaitu 30. Kemudian nilai 30 kita masukkan ke parameter motor tuning di sumbu X dari mah 3. Caranya, buka mah 3, klik tab config, klik motor tuning, klik tombol X aksis, isikan nilai 30 ke dalam kotak input. Jangan lupa simpan setting, klik tombol save dan OK. Kemudian akan dibuktikan apakah perhitungan kita benar. Mari kita hubungkan motor stepper ke terminal motor driver dan kita perintahkan motor bergerak dari titik 0 ke titik yang ditentukan lalu diukur jaraknya. Bila hasilnya sama, berarti perhitungan sudah benar. Menghitung step per milimeter untuk penggerak timing belt adalah sebagai berikut. SM adalah nilai step per milimeter yang kita cari. M-step adalah nilai microstep. SREF adalah jumlah step dalam satu putaran. Bila sudut step sama dengan 1,8 derajat, maka SREF adalah 360 dibagi 1,8 sama dengan 200. P atau pitch adalah jarak antara gigi belt. MT adalah jumlah gigi dari timing pulley. Contoh, sudut step motor adalah 1,8 derajat, maka SREF 360 dibagi 1,8 adalah 200. M-step atau microstep kita tentukan misalnya 8. P atau pitch adalah jarak gigi-gigi dari belt, misalkan 3 mm. NT adalah jumlah gigi timing pulley misalkan adalah 20. Maka nilai step per milimeter yang kita cari adalah 26,67. Kemudian nilai tersebut kita masukkan ke input motor tuning. Buka mah 3. Pilih tab config. Lalu pilih motor tuning. Lalu klik sumbu Y karena penggerak sumbu Y memakai timing belt. Kita isikan nilai 26,67. Klik Save Setting dan OK. Kemudian akan dibuktikan apakah perhitungan kita benar. Mari kita hubungkan motor stepper ke terminal motor driver dan kita perintahkan motor bergerak dari titik 0 ke titik yang ditentukan lalu diukur jaraknya. Bila hasilnya sama, berarti perhitungan sudah benar.
Akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa nilai parameter step per milimeter dari ketiga sumbu telah kita hitung dan terapkan dengan benar. Selamat mengoperasikan mesin CNC Anda. Di video ini saya akan menjelaskan buat teman-teman yang baru memulai membuat CNC untuk pemotong plasma, yaitu tentang bagaimana merangkai kelistrikan untuk semua komponen-komponen yang ada di CNC. Video ini akan menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah cara merangkai kelistrikan, dan bagian dua adalah cara setting pada bagian software pengontrolnya yaitu Mach3. Komponen-komponen yang perlu dipersiapkan adalah 1. Satu buah board Mach3 tipe USB. 2. 3 buah driver motor stepper TB6600. 3. 3 buah motor stepper. 4. 6 buah limit switch. 5. 1 buah micro switch. 6. 1 buah tombol emergency atau stop. 7. Power supply DC 12 volt 2 ampere. Dan 8 adalah power supply DC 48 volt 20 ampere. Kita mulai dari penyambungan board Mach3 ke driver motor stepper. Sambungkan terminal XP dan XD dari board Mach3 ke terminal pull negatif dan dir negatif dari driver motor sumbu X. Sambungkan terminal YP dan YD dari board Mach3 ke terminal pull negatif dan dir negatif dari driver motor sumbu Y. Sambungkan terminal ZP dan ZD dari Mach3 ke terminal pull negatif dan dir negatif dari driver motor sumbu Z. Kemudian ketiga motor sumbu X, Y dan Z dihubungkan ke terminal fasa driver motor. Ada 3 jenis motor stepper di pasaran menurut 4 warna kabel yang ada, seperti terlihat di tabel berikut ini. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan dengan motor stepper yang kalian sudah beli. Kemudian kita beralih pada bagian input board Mach3, yaitu terminal IN3, IN4 dan IN5 dihubungkan ke limit switch sumbu X, Y, dan Z. Di mana setiap sumbu ada 2 limit switch minimum dan maksimum yang dihubungkan secara paralel. Input IN2 dihubungkan ke sensor sumbu Z. Sensor ini bisa berupa micro switch, atau proximity sensor, atau ohmic sensor. Input IN1 dihubungkan ke tombol emergency atau stop. Ground dari kesemua input tersebut dihubungkan ke satu titik ground input Mach3. Input positif dan negatif dihubungkan ke power supply 12 volt 2 ampere. Terakhir adalah menyambungkan driver motor sumbu X, Y, dan Z ke power supply 48 volt 20 ampere. Video selanjutnya adalah menjelaskan cara setting software Mach3 sehingga sesuai dengan apa yang telah kita rangkai di sini. Karena perlu diketahui bahwa semua output dan input Mach3 bisa diprogram sesuai keinginan kita. Buka software Mach3. Pilih menu config. Pilih submenu port and pins. Pilih menu port setup. Cek port 1 sehingga enable. Pilih kernel speed 65000 Hz. Masuk ke menu motor output. Signal aksis X dicek. Step pin dan dir pin diabaikan saja. Yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa dir low aktif dicek. Step low aktif juga dicek. Step port dan dir port kita pilih nilai 1.
Demikian juga untuk signal aksis Y dan Z. Lakukan hal yang sama. Setelah itu kita masuk ke menu input signal. Di sini kita bisa lihat signal X++ dan X min yang artinya signal untuk limit switch maksimum dan minimum pada sumbu X. Demikian juga untuk limit switch sumbu Y dan sumbu Z. Sesuai dengan skema kelistrikan yang telah kita rangkai dan mengacu pada referensi pabrik pembuatnya, di mana kaki IN1, IN2, IN3, IN4 dan IN5 pada board diarahkan ke nomor kaki 10, 11, 12, 13 dan 15 pada matri, sehingga limit switch sumbu X dihubungkan pada pin 12. Limit switch sumbu Y dihubungkan pada pin 13. Dan limit switch sumbu Z dihubungkan pada pin 15. Jangan lupa semua signal input adalah active low, sehingga active low kita cek. Kemudian kita turunkan ke bawah. Signal probe kita enable dan dihubungkan ke kaki 11. Lalu signal stop kita enable dan dihubungkan ke kaki 10. Dan jangan lupa juga active low-nya kita cek untuk semua inputnya. Kemudian masuk ke menu output signal. Signal enable 1-6 dan output 1-6 di enable semua. Dan active low dicek semua. Kemudian jangan lupa untuk menyimpan settingannya, klik apply dan OK. Untuk setup motor tuning silahkan menonton di video saya sebelumnya tentang step per milimeter. Terima kasih, Anda telah menonton video ini. Semoga isinya bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa like dan subscribe untuk melihat update video-video saya selanjutnya.